Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi bab 6. Kemudian besok pembahasan dengan Pak Rendra untuk tugas bab 6 ini nanti saya berikan tugas besok dibahas dengan Pak Rendra. Kemudian minggu depan hari Rabu kita kuis 1. Materinya bab 1 sampai bab 6. Kemudian Kamis depannya pembahasan dari kuis 1. Oke, ada yang ditanyakan? Saya berikan materinya bab 6. Bab 6 ini kita ingin merubah bentuk persamaan yang kompleks. Kita mau merubah menjadi persamaan yang ada time delay. First order plus time delay, ataukah nanti second order plus time delay. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Jadi di bab 6 ini kita akan membahas tentang dynamic response, characteristic of more complicated system. Nah, complicated system itu maksudnya seperti apa? Kemarin kita kan punya transfer function yang bentuknya simpel kan ya, hanya K per 1 plus tau S, seperti itu kan ya kita menyederhanakannya. Atau kalau orde 2 nanti adalah sama dengan K sama dengan 1 per tau 1S kali 1 plus tau 2S, itu orde 2. Orde 1 atau orde 2-nya itu dilihat dari mana? Dilihat dari pangkat dari penyebut. Kalau penyebutnya pangkat 1, S pangkat 1, maka itu adalah first order. Kalau penyebutnya pangkat 2, seperti ini kan nanti ada tau 1 kali tau 2 S kuadrat. Berarti transfer function ini merupakan second order. Nah, kalau seperti ini masih agak simpel ya. Nanti bisa jadi ini S pangkat 3, di atasnya ada S kuadrat, dan lain sebagainya. Nah, itu bentuknya terlalu kompleks, complicated, maka nanti kita sederhanakan. Kalau contoh di sini, ini ada tau 1, tau 2, tau 3, ada 3 tau. Tau kemarin apa? Tau sama dengan apa? Time constant, Bu. Time constant. Kalau K? Gain, Bu. Gain. Kalau GS? Transfer function. Transfer function-nya. Nah, transfer function ini kalau digambarkan menjadi kurva yang di atas sebelah kanan ini, kemudian nanti nilainya bagaimana bentuk kurvanya? Ketika tau 3 lebih dari 0, nanti dia fast response, tetapi kalau tau 3 kurang dari 0, maka dia merupakan inverse response. Kalau tau 3 sama dengan 0, tau 3 merupakan zero of transfer function. Ini gunakan regresi non-linear untuk fitting data. Jadi untuk membuat ini menggunakan regresi non-linear. Nah, jadi ini gambarnya figur 6.3 itu tadi kan ada tau 1, tau 2, tau 3. Jadi misalnya tau 1 sama tau 2-nya itu sudah ditentukan nilainya. Nah, ini tau 3-nya bisa tau 3-nya divariasikan. Jadi untuk gambar 6.3 itu tau 1, tau 2 udah difikskan, tau 1-nya 4, tau 2-nya 1, sedangkan tau 3-nya. Nah, ini kan ada tau 3 lebih dari 0, tau 3 kurang dari 0. Kalau lebih dari 0, fast response, kalau kurang dari 0, inverse. Inverse itu artinya dia ke bawah, lengkungannya ke bawah. Seperti dilihat minus 1, minus 4, dia kan lengkung ke bawah.
Tetapi kalau dia positif 0,5, 1, 2, 4, 16, semakin besar nilai tau 3, maka dia semakin fast. Jadi up-nya, peak-nya itu semakin tinggi. Nah, ini contoh dari kalau kita punya inputan US, outputnya YS. Nah, kalau dia paralel seperti ini, maka transfer functionnya bagaimana? YS per US sama dengan apa? Kalau gambarnya seperti gambar 6.4. YS per US sama dengan dari gambar 6.4. Coba Anissa Chandraning Tias. YS per US sama dengan Chandra. Elmas. Kalau nggak salah itu K1 per tau 1 S plus 1 ditambah K2 per tau S per tau 2 S plus 1. Oke. Kalau menurut Elmas ditambah. Kalau menurut Fauzan bagaimana? Sama atau beda? Kalau paralel, nah kemarin kan pernah kita bahas kalau paralel sama seri, bagaimana? Ini paralel, maka betul ditambahkah? Oh ya Bu, kalau paralel ditambah. Kalau seri diapain Fauzan? Kalau seri dikali Bu. Kali ya, betul ya. Jadi YS per US sama dengan K1 per tau IS plus 1 ditambah K2 per tau 2S plus 1. Oke. Kemudian untuk inverse response-nya seperti ini, K1 tau 2 ditambah K2 tau 1 per K1 ditambah K2 kurang dari 0. Nah, kemudian ini jika akar-akarnya misalnya GS itu sama dengan K per S tau 1S plus 1 kali ini ya. Nah, di sini nanti untuk yang kalau GS figur 61 ini, GS equation 6.1 diplotkan ke kompleks plan. Kompleks plan. Jadi ini kan ada ini. Misalnya ini 0, kemudian ke atas ada positif akar 1 min eta kuadrat per tau 2. Ini minus ya. Kemudian yang ke kiri min 1 per tau 1, ke kiri lagi min eta per tau 2. Nah, nanti ini ada ini rumusnya. Tau kuadrat S kuadrat ditambah 2 eta tau S plus 1. Nah, nanti dari sini kalau taunya ketahuan nilainya, maka etanya bisa dihitung. Karena nanti ini biasanya bentuknya gini. Misalnya 2S kuadrat ditambah 6S plus 1. Nah, maka dari angka 2, tau bisa dihitung. Nah, kalau taunya ketemu, maka etanya bisa diketahui. Karena 2 eta tau sudah diketahui 6 kan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Jadi kalau nilainya dari S-nya itu, akar-akarnya S-nya itu kan misalnya ini S kali tau 1S plus 1. Berarti kan S-nya yang pertama itu S sama dengan 0. Kemudian tau 1S plus 1 sama dengan 0. Maka S sama dengan min 1 per tau 1. Nah ini min 1 per tau 1 akarnya. Kemudian selanjutnya ini tau kuadrat S kuadrat ini, nah kita akarkan, faktorkan, nah faktornya nanti jadi ini plus minus min B rumus ABC sehingga ketemu ini plus akar 1 min eta kuadrat per tau 2 seperti itu, yang bawah minus. Nah jadi nanti diketahui akar-akarnya itu di mana, daerah imajiner ataukah di daerah bilangan real.
Nah, selanjutnya more general transfer function model. Nah, pole and zero, jadi kutub dan zeronya. Kemudian dynamic behavior of transfer function model itu dapat dikarakterisasi dari numerical value dari pole sama zeronya. Nah, plus sama zero nanti kita bahas di bawah. Kemudian persamaan umum dari transfer function itu seperti ini. GS sama dengan ini sigma BI S pangkat I. I-nya mulai 0 sampai M dibagi AIS pangkat I. I-nya mulai 0 sampai N. Nah, makanya di transfer function itu biasanya kan di pembilang itu nanti ada fungsi S, di penyebut juga ada fungsi S. Nah, kemarin kan kalau S-nya pembilangnya lebih besar daripada pangkat pembilang lebih besar daripada penyebut, nanti transfer function itu bersifat seperti apa, atau kebalikannya kalau pangkat dari penyebut lebih tinggi daripada pembilang, maka dia punya karakteristik seperti apa. Itu kemarin pernah ya kita. Nah, jadi kalau di kelompok difaktorkan nanti menjadi seperti ini. BM S min Z1 seperti ini, P. Nah, ZI itu merupakan 0, sedangkan PI itu merupakan polnya. Jadi, S min ZI itu faktor S-nya yang ada di pembilang, itu kita sebut dengan 0, sedangkan faktor dari penyebut dari S itu kita sebut dengan poles. Nah, di sini kita akan menganggap bahwa no pole zero cancellation. Jadi di sini tidak ada nilai 0 maupun P itu yang nilainya sama, sehingga bisa dihapuskan. Misalnya gini, S min Z1 itu Z1-nya sama dengan 2. Kemudian S min P1, P1-nya sama dengan 2, kan berarti bisa dihapuskan harusnya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa tidak ada 0 maupun poles itu yang nilainya sama, sehingga tidak bisa saling di cancel out, saling dihabiskan gitu ya. Nah, ini review. Jadi dulu pernah kita bahas, jika N lebih dari sama dengan M, jadi pangkatnya N itu harus lebih tinggi. Pangkatnya penyebut itu harus lebih tinggi daripada pangkatnya pembilang, agar sistem itu, transfer function itu physically realizable system. Jadi agar bisa dikerjakan, sistemnya realizable itu, pangkat dari penyebut itu harus lebih besar daripada pangkat pembilangnya. Nah, selanjutnya, kalau kemarin kita punya istilah transfer function, time constant, gain, selanjutnya kita ada istilah baru yaitu time delay. Time delay itu terjadi karena apa? Misalnya, karena fluida itu kan mengalir di sepanjang pipa ya, jadi bisa menyebabkan adanya time delay. Kemudian misalnya untuk transport dari solid material di dalam belt conveyor itu bisa menyebabkan juga adanya time delay. Jadi sistem feed-nya masuk ke dalam sistem itu terlambat gitu ya. Jadi ada time delay. Sehingga di transfer function itu kita tambahkan time delay. Jadi jika sistem itu terlambat masuk gitu loh, jadi ada time delay-nya. Nah, secara kimia analisa itu juga adanya analisa kimia itu bisa menyebabkan time delay, karena misalnya kita perlu sampling di dalam line, nah itu nanti akan membuat delay sistem berikutnya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melakukan analisa, ini contohnya untuk online gas chromatograph. Nah, jadi 3 faktor ini yang bisa menyebabkan terjadinya time delay. Kemudian penulisan time delay itu seperti apa? Itu dideskripsikan seperti ini, rumusnya theta. Time delay itu theta. Ini between an input U dan output Y result in the following expression. Jadi ini mirip kayak translasi kemarin. Jadi kan YT ketika T kurang dari theta itu 0, tetapi T lebih dari sama dengan theta itu dia mengalami time delay UT min theta. Jadi dikurangi theta. Nah ini,
Jadi time delay itu sama dengan translasi kalau kita kemarin. Misalnya U ini kan mulainya dari 0 ya, kurva U. Tetapi kalau kurva Y itu dia mulainya dari ketika time-nya sama dengan theta. Jadi dia mengalami pergeseran. Pergeserannya sejauh mana? Sejauh time delay, sejauh theta. Jadi bergesernya sejauh mana? Ya, sejauh itu merupakan nilai dari time delay atau theta. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, saya lanjutkan. Ini contoh untuk 2 tangki. Nah, pengisian dari tangki 2 itu merupakan outflow dari tangki 1. Nah, ini kita menyederhanakan time delay. Jadi approximation of higher order transfer function. Nah, jadi untuk higher order transfer function itu kita dekati, kita approach dengan lower model that have similar dynamic and steady state characteristic. Jadi transfer function yang S-nya pangkat banyak, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, 6, dan seterusnya, itu mau kita sederhanakan menjadi pangkat 1 atau pangkat 2, menjadi lower order model. Kan order pangkatnya ya. Jadi yang misalnya pangkat 4, kita mau sederhanakan menjadi pangkat 1. Nah, nanti itu kita sebut dengan first order. Nah, resikonya dari pangkat tinggi kita turunkan menjadi pangkat rendah, baik 1 maupun 2, itu nanti akan muncul time delay, bisa seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana menyederhanakan dari persamaan transfer function yang pangkatnya tinggi menjadi pangkat 1 maupun pangkat 2. Nah, di sini ada hubungannya dengan time delay. Itu menggunakan Taylor series expression for small value of S. Jadi misalnya eksponen min theta 0S itu kita dekati sama dengan 1 min theta 0S. Atau eksponen min theta 0S itu adalah 1 per eksponen theta 0S. Atau 1 per 1 plus theta 0S. Kalau ini kan positif jadinya positif. Kalau ini tadi pangkatnya minus maka 1 minus. Ini tadi kan minus, ditaruh bawah, makanya jadi positif. Nah, jadi yang kanan menjadi 1 plus theta 0S. Nah, dari eksponen min theta 0S, ini kan punya time delay. Ini time delay. Tetapi kalau sudah berubah menjadi 1 per 1 plus theta 0S, nah ini kan berarti sama dengan persamaan 1 per 1 ditambah tau S. Nah, di sini artinya time konstannya mempunyai nilai sebesar theta 0. Jadi bentuk eksponen min theta 0S kita rubah menjadi bentuk ini, first order ini, 1 plus theta 0S. Nah, ekspresi ini dapat bentuk persamaan ini yang 658 bisa digunakan untuk approximate pole and zero term in transfer function. Jadi kalau nanti dalam transfer function kita mempunyai suku eksponen min theta S itu bisa kita rubah menjadi 1 per 1 ditambah theta 0S. Nah, kalau seperti ini kan di penyebut ya, berarti kan apa? Theta 0 ini kan nanti nilai. Kita bisa mencari nilai S-nya sama dengan berapa. Min 1 per theta 0. Nah, ini tadi menggunakan rumus Taylor series, berikutnya menggunakan aturan ini, Skogestad half rule. Nah, Skogestad pada tahun 2002 dia mempropos
approximation method untuk higher order models yang terdiri dari multiple time constant. Jadi jika time constantnya ada tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, dan seterusnya, dia memperkirakan bahwa the largest neglected time constant in the following manner. Jadi the largest time constant itu bisa dineglectkan dengan aturan sebagai berikut. 1/2 of its value is added to the existing time delay, if any, and the other half is added to the smallest retained time constant. Time constant that are smaller than the largest neglected time constant are approximated as time delay. Jadi time, ini enak, langsung ini. Contohnya, kita punya persamaan transfer function seperti nomor 659. Nah, itu kan di atas ada, kemudian di bawah itu juga ada. Berarti kan pangkat berapa ini ordernya? Order berapa ini? Order berapa? Order 3. Nah, dari soal ini kita diminta bentuk persamaan 659 menjadi persamaan 660. 660 ini kita sebut dengan persamaan first order plus time delay. First ordernya karena ini tau S plus 1 plus time delay di mana? Karena ada ini eksponen min theta S. Nah, bagaimana cara merubah persamaan 6.59 menjadi 660? Coba gunakan dua cara. Yang pertama gunakan Taylor series expansion untuk equation dari persamaan 657 dan 658. Kemudian gunakan stochastic half rule. Kemudian compare the normalized response of GS and the approximation models for a unit step input. Oke, kita cek ya. Nah, cara pertama menggunakan Taylor series. Bentar, ini enaknya. Kita lihat ya. Jadi yang pertama kita cek. Nah, jadi kita fokus ke sini yang pertama. Nah, fokus ke sini. Nah, ini tadi kan kalian punya ini. Bentuk ini. 1 min theta 0S itu sama dengan eksponen min theta 0S. Nah, berarti min 0,1S plus 1 bisa dirubah menjadi apa? Ya, eksponen min 0,1S. Nah, saya rubahnya PDF aja biar bisa coret-coret. Saya simpan di mana tadi? Proses dynamic. Ya, kita kan punya bentuk ini ya tadi ya. Dari bentuk ini, kita bawa ke sini. Sama kan ya? Nah, berarti kan dari sini sama dengan eksponen min 0,1
S. Nah, jadi kita dapat ini. Kemudian yang bawah ini juga kita rubah bentuknya. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, apakah semuanya akan kita rubah menjadi bentuk eksponen ini? Tidak. Ini yang paling besar. Ya, 5 ini kan paling besar. Kita punya 5. Nah, jadi yang kita rubah nanti itu hanyalah yang ini. Yang 5 ini dia tetap. Jadi ini tetap seperti ini. Jadi kita hanya tinggal merubah ini. Jadi kita tinggal merubah 1/3S plus 1. 1/3S plus 1, ingat bentuk ini. 1/3S plus 1, ya berarti kan eksponen min 3S. Ya. Ya, eksponen min 3S. Nah, sekarang satunya lagi 1/0,5S plus 1. Ini jangan lupa, ini kan di penyebut ya, makanya ada 1/0,5S plus 1, eksponen min 0,5S. Nah, angka ini 1, 2, 3, kita substitusikan lagi ke persamaan. Sedangkan angka K sama ini tetap dari soal tadi, ya kan? K sama 5S plus 1 ini. Yang lainnya kita substitusikan hasil eksponennya. Jadi ini eksponen min 0,1S, terus yang ini eksponen min 3S, yang ini eksponen min 0,5S. Nah, eksponen ini perkalian sama dengan kita jumlahkan. Ini 3,6S. Nah, ini menjadi persamaan transfer function first order plus time delay dengan metode Taylor series. Nah, bagaimana dengan Skogestate? Nah, kalau Skogestate, tadi kita punya persamaannya, ini kan ya, K. Prinsipnya sama, K-nya tetap, jadi ini tetap. Kemudian di penyebut tau paling tinggi itu disimpan. Tetap simpan di situ. Kemudian selanjutnya half rule-nya itu bagaimana? Half of ini. Bentar. The largest neglected time constant in the 1/2 its value is added to the existing time delay, if any, and the other half is added to the smallest written time constant. Time constant that is smaller than the largest neglected time constant and time delay using in 658. Oke, saya buka bukunya aja lebih enak. Reciproc.
Yang tadi yang penjumlahan. Nah, ini tadi penurunan rumusnya ya. Tadi kan kalau di PowerPoint habis ada gambar ini, itu kan langsung ketemu TA-nya itu sama dengan ini, bersama 619. Nah, bagaimana mendapatkan ini? Itu kalian turunkan dari sini. Jadi awalnya YS per US itu sama dengan ini. Transfer function 1 ditambah transfer function keduanya. Kemudian penyederhanaannya. Ini yang plus time delay. Nah, ini deret Taylor ngederet ya. Cuma ininya nanti dinigrek karena nilainya kecil, sehingga eksponen min theta S itu sama dengan hanya sama dengan ini. Tetapi sebenarnya kalau kita menggunakan deret Taylor, itu ada plus ininya, semua sampai ke belakang. Hanya saja nilainya kecil, sehingga kita asumsikan sama dengan ini saja. Nah, bisa juga eksponen min theta S selain dituliskan 1 minus theta S, itu bisa dituliskan sebagai 1 min theta per 2S ditambah ini. Bisa juga seperti ini. Ini yang stochastic half rule. Ini yang Jawa ya. Nah, ini lainnya ada contoh giniannya. Saya kembali ke yang tadi. Nah, ini yang jawaban dengan metode Taylor series. Nah, bagaimana sekarang kalau kita menggunakan stochastic model? Nah, di stochastic-nya ini karena yang ini menggunakan apa namanya first order plus time delay. Tahunnya adalah, cara menghitung tahunnya adalah seperti ini. Jadi persamaan kita tadi mana? Saya agak kecilin ya. Persamaannya kan ini. Seperti ini ya. Jadi untuk mencari nilai tau barunya jika first order adalah yang paling tinggi ini kita tuliskan dahulu. Yang paling tinggi itu adalah 5. Ditambah setengah dari yang berikutnya. Tertinggi kedua adalah 3. Ya kan? 5 ditambah setengah dari 3. Itu adalah tau barunya. Kemudian ketemu 6,5. Nah, kita kan masih punya dari setengah kali 3, kan hanya diambil half-nya aja ya. Nah, setengah sisanya ini kita berikan kemana? Kita berikan ke new time delay. Nah, kita berikan ke theta. Jadi theta 1,5 ini merupakan setengah dari 3. Ini kan setengah kali 3, masih ada setengahnya lagi, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian 0,1 sama 0,5 itu dari mana? Sisanya. Ini ada 0,1 sama 0,5. Itu ditambahkan semua, itu merupakan theta yang baru. Sehingga ketemu 2,1. Maka persamaannya menjadi K kali eksponen min 2, kan persamaan menjadi K eksponen min theta S per tau S plus 1. Tau yang baru adalah tau tertinggi ditambah setengah tau tertinggi berikutnya. Tau tertinggi 5 ditambah setengah kali 3, 6,5. Tetanya adalah setengah dari ini tadi ditambah yang di atas ini ditambah yang di bawah ini.
Nah, ini min 1, kenapa kok jadi plus? Ya, rubah aja menjadi bentuknya ditaruh bawah kan jadi positif ya. Nah, maka persamaan barunya dari persamaan yang complicated seperti ini tadi, 659, kalau kita rubah menjadi 660 dengan cara stochastic, itu ketemunya K eksponen min 2,1S per 6,5S plus 1. Sedangkan kalau menggunakan Taylor series, ketemunya K eksponen min 3,6S per 5S plus 1. Jadi memang berbeda karena kita menggunakan pendekatan yang berbeda pula. Contoh berikutnya. Nah, kita punya persamaan 656. Nah, kalau yang di soal ini, kita diminta menggunakan stochastic saja, tanpa Taylor series, tetapi kita rubah menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah first order plus time delay. Bentuk yang kedua, second order plus time delay. Kalau first order plus time delay, itu bentuknya seperti ini tadi. Kita rubah menjadi seperti ini. Jadi kita hanya punya satu tau sama theta. Tetapi kalau second order plus time delay, bentuknya seperti ini. Maka kita punya dua tau 1 dan tau 2. Kemudian ada theta. Nah, nanti ini cara pengerjaannya berbeda. Kalau yang cara pertama, prinsipnya sama. 12 ditambah berapa? Ditambah tau tertinggi kedua berapa? 3. Tau tertinggi pertama kan ini 1, yang kedua ini kan ya 2. Maka taunya adalah tau untuk first order adalah berapa? Ya 12 ditambah setengah dari 3. Kemudian tetanya bagaimana? Theta adalah, tambahkan ini dulu, setengah dari 3 ditambah sisanya, ada 0,2, 0,05, ada 1 di sini. Nah, ada ini, jangan lupa. Nanti ditambahkan juga itu. Nah, sini dituliskan. Jadi taunya adalah 12 ditambah 3/2, 13,5. Tetanya adalah 1 yang pertama ini dari mana? Dari sini, 1 min S. 3/2 dari mana? Dari ini tadi sisanya ini, 3/2 ini. 0,2 dari mana? Tertinggi ketiga, tertinggi keempat, kemudian plus 1 lagi dari mana? Dari ini, eksponen min theta S. Ya. Maka dijumlah semuanya menjadi 3,75. Jadi kalau tau itu adalah tau tertinggi ditambah setengah kali tau tertinggi kedua. Sedangkan theta adalah semua sisa taunya itu dijumlahkan. Misalnya ini kan ada 1 min 1S, berarti 1. Sisa setengahnya tadi berapa? 0,2, 0,5. Eksponen min theta S berarti ada 1 lagi. Dijumlahkan semua itu merupakan tau. Kemudian kalau mau membuat second order, nah tertinggi pertama itu kita keep sebagai tau 1. Mencari tau 2-nya bagaimana? Berarti sekarang kita rubah. Yang 12 ini sudah kita ambil sebagai tau 1. Sebagai tau 1 kan? Nah, berarti ini sudah kita close, yang ini. Kita close karena sudah kita pakai di tau 1. Maka untuk mencari tau 2, kita cek ini tertinggi 3, ini tertinggi ke 1, ini tertinggi kedua. Maka tau 2-nya adalah 3 ditambah setengah kali 0,2. 0,1 menjadi 3,1. Tetanya bagaimana? Ya sisanya. Ini ada 1, ini ada 1, ini ada 0,1, ini ada 0,05. Ya, 1, 0,2 per 2, 0,5, 1, 2,15. Maka persamaannya menjadi ini. K eksponen min
2,15 S per 12 S plus 1 kali 3,1 S plus 1. Oke, bisa dipahami? Bu mau tanya. Iya. Tadi yang eksponen pangkat min ES itu tadi kan hasilnya 1. Nah, S yang dimasukkan itu berapa? Yang mana? Eksponen min? Yang eksponen min S itu tadi kan kalau misal yang point A itu kan jadi 1 yang paling belakang untuk theta itu. Ini. Ya, itu. Ya. Itu S-nya dimasukin berapa, Bu? S-nya nggak usah. Kan nilai dari eksponen min S. Ini kan sebetulnya sama dengan eksponen min theta S. Ya enggak? Bentuknya kan ini. Berarti tetanya berapa? Oh, iya. Ya, 1. Ya, paham. Makanya ditulis seperti ini. Oh ya, Bu. Terus yang contoh soal 6.4 itu tadi, kan untuk yang cara Taylor itu kan yang kenapa yang paling besar yang di keep, Bu? Alasannya kenapa? Ya, emang dia metodenya seperti itu. Oh, berarti karena caranya memang begitu. Yang paling besar ini yang di keep, sisanya ini yang dirubah menjadi eksponen. Itu memang prosedurnya di Taylor. Nah, sama halnya nanti ketika Skogestate, tetapi yang second order kan tau tertinggi di keep sebagai tau 1. Ya, sebagai tau 1 12 kan di keep. Iya, paham. Ada lagi yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Yang Taylor tadi jadinya misalkan ada 5 derajat degree gitu. Itu berarti yang dengan bentuk yang kayak gini juga, maksudnya S plus X, S plus semuanya yang di penyebutnya. Itu berarti tetap semuanya bakal dirubah kecuali yang pertama, yang paling besar ya, yang di Taylor. Oke, siap, Bu. Oke, ada lagi? Ini nanti juga ada kepakai di bab belakang. Saya lupa bab berapa ya, untuk menyederhanakan gini nanti juga ada soalnya. Ini soal series. Ya, saya kembali lagi coba ke PPT. Nah, ini kalau persamaan first order-nya, baik dari Taylor maupun Skogestate-nya digrafikkan sama yang actual, itu grafiknya kan hampir sama. Jadi, dari model yang complicated tadi, transfer function-nya, kita sederhanakan menjadi first order dengan 2 metode, Skogestate maupun Taylor series, hasilnya pun tetap sama. Jadi nggak berubah. Kalau berubah ya berarti penyederhanaan kita salah. Oke, ini multivariable proses. Jadi ini variabel prosesnya banyak yang dikontrol sehingga ya ada banyak. Transfer fungsinya ada banyak. Bisa untuk matriks. Sudah, mungkin saya lanjut ke ini aja. Ini tadi yang berupa matriks, saya skip aja.
Oke, ini udah latihan soal. Oke, mungkin untuk sekarang coba kerjakan yang ini aja dulu. Nomor 6, 14. Coba semuanya mengerjakan, nanti langsung dijawab. Jadi 6, 14 ini, coba dikerjakan ini sekarang. Saya beri waktu berapa? 5, 10 menitan coba ya. Coba 10 menit dikerjakan yang nomor 6, 14. Oke, silakan.
Jadi nggak perlu nilai. Siapa yang mau share? Oke, saya panggil aja kalau nggak ada yang mau maju. Muhammad Rizky Sanjaya. Ayo Rizky, silakan. Ya, izin, Sir. Iya, silakan. Masih disable. Sudah, silakan Rizky. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah. Jadi untuk di soalnya itu ada seri, jadi saya kalikan dulu. Itu hasilnya ini 4 dikali pangkat min theta S per, ini source-nya di bawah. Source-nya di bawahnya. Ini 2S plus 1 kali S plus 1, 4 S plus 1 dikali 0,4 S plus 1. Ini yang dari faktor dari yang 2S kuadrat plus 3S ditambah 1. Yang dari 2, ini yang dari 0,4 S plus 1 kuadrat. Lalu saya menggunakan Google Start, dimana tahunnya itu 2, yang paling gede 2, ditambah setengahnya dari yang terbesar kedua itu 1, jadi setengah, itu hasilnya 2,5. Dan untuk tetanya itu sisanya setengahnya, ini kan ada setengahnya dari yang sisanya tadi, ditambah 0,4, ditambah 0,4 dan ditambah theta. Jadi totalnya itu 1,3 plus theta. Dan untuk persamaan terakhirnya jadi 4 dikali pangkat min 1,3 plus theta S per 2,5 S plus 1. Rizky, kenapa itu nulisnya ditambah theta? 0,4 tambah 0,4 tambah theta. Itu Karena kan saya theta. bingung yang di atasnya. Ini kan ada theta. I see. Tulisannya. Oh iya. Oke, ya benar. Oke, betul. Ada jawaban yang berbeda? Sama semua ya? Sama, Bu. Kurang lebih sama, Bu. Sama. Coba yang nomor 612. 612 yang A saja dulu. Siapa yang mau langsung aja? Gampang ini.
612 pakai aja papan blank itu ya, di situ kan ada. Coba 612 ganti cewek Naning Retno. 612. 612. Oke. Langsung di ini Bu, di Ya, langsung di papan aja. Share screen yang whiteboard. bentar. Whiteboard. Oh, itu share screen-nya dari saya, Bu. Mm-mm. Bentar, saya buka PPT dulu. Naning langsung nulis di whiteboard aja. Whiteboard-nya di mana, Bu? Klik share screen. Nah, pilih yang whiteboard. Kan ada desktop, kemudian Iya, whiteboard. lupa. Iya. Lupa. Tulis soalnya Yap. dulu. GS sama dengan pakai yang ketik aja daripada yang lupa. Kan ada yang ketik lebih cepat. Nah, nanti baru yang boleh tangan. S sama dengan 5 5 per dalam kurung 10S plus 1 S plus 1 kali 4S plus 1 4S plus 1 kali S plus 1 kali 0,2S plus 1. kali 0,2 Pindah S. nggak sih? Begini, Bu. Itu tarik ke kanan aja biar panjang. Oh, udah nggak bisa, Bu. Oh, oke. Ya udah wes, coba ke bawah. Berarti kas ini second order plus time delay. Berarti tau satunya berapa? Tahu satunya 10. Oke. Tahu satu sama dengan 10. Tau duanya? Tahu 2 sama dengan setengah kali 4 ditambah 1 ditambah. Oke, coba berhenti dulu. Selanjutnya Hosea, betul nggak tahu duanya seperti itu, Hosea? Hosea? Iya, Bu. Betul apa salah itu, Hosea, tahu duanya? Sama tambah ini bukan, Bu? 0,2 juga. Kenapa? Tambah 0,2. Tahu 2. Oh, salah. Coba Nabila Rahmawati. Tahu duanya berapa? Nabila? Tiga, 4 plus Tahu 2 sama dengan 4 plus setengah kali 1. 4 plus setengah kali 1. Oke, Nabila seperti itu. Gimana, Naning? Itu tadi jawab saya sendiri. Oh, Naning yang jawab, tahu. Nabila mana lo? Saya juga mikirnya tadi 4 plus setengah plus 1 gitu. Setengah kali 1 gitu. Oke, jadi diingat-ingat ya. Yang tahu 1 kan tahu tertinggi pertama itu sudah di keep sebagai tahu 1. Maka tahu 2 adalah tertinggi kedua tadi plus setengah tertinggi ketiga. Jadi bukan setengah kali 4 tadi ya, Naning ya. Iya, Bu. Berarti 4,5. Oke, Naning yang ngetik, yang jawab untuk tahunnya Rio Fahrizal. Berapa Rio tetanya? Iya, Bu.
Untuk tetanya minta tolong dituliskan Naning, teta sama dengan berapa Rio? Ayo. Oke, Rio minta bantuan siapa? mungkin yang bisa. Muhammad Torik, berapa tetanya? Muhammad Torik. Yuk. Berapa tetanya? Dari dulu apa? Berapa Torik? Nggak dengerin ya tadi ya? Oke. Iya, bisa. Kamu tadi ngapain? Saya ngomong dewe, kamu tidur Dari ya? kamar mandi boleh. Kamar mandi kan. Bisa dari kamar mandi boleh. Saya jelasin kamu ke kamar mandi. Bangun tidur kata Bu Yeni gitu. Ervira Isnainatu, berapa tetanya? Sisanya ya Bu, jadi setengah dikali 1 ditambah 0,2. Ya, betul. Oke, Tarik paham enggak? Jadi teta itu adalah setengah sisanya tadi. Tadi kan setengah kali 1 yang dipakai. Ya, berarti sisanya itu ditambah, masih ada tau berapa lagi. Nah, itu semuanya dijumlahkan. Ini kebetulan hanya tinggal 0,2. Jadi ya 0,5 tambah 0,2, 0,7. Oke, sekarang terakhir coba digabung transfer function-nya menjadi apa? Gloria Islami. Gloria, transfer function-nya GS sama dengan? K per 10S. K-nya 5 per 10S. 5 per 10S plus 1. Kali 4,5S. Plus 1. Oh, K-nya berarti atasnya ini Bu. KE pangkat min 0,7S. Pangkat berapa? Eksponen min? Min atau plus? Min. Min. 0,7S. K-nya ya tetap ditulis 5, wong sudah diketahui. Kecuali K-nya nggak diketahui ya. Iya, Bu. Jadi 5 kali eksponen min 0,7S. Karena rumusnya memang eksponen min theta. Bukan eksponen theta. Jadi tetanya positif ya, jadi min 0,7S. Oke, siapa yang belum paham? Bisa saya carikan satu lagi. Bu, ini saya stop share ya Bu ya. Terima kasih Naning. Sama-sama. Ada di bab berapa ya? 8. Mantap. Bentar. Ada yang punya bukunya enggak?
Saya enggak bawa bukunya. Saya lupa latihan di bab 8 apa bab 10-14an ya. Itu ada juga kalian diminta merubah ke first order apa second order seperti itu. Oke, coba saya lihat di bab 8. Atau mungkin ada yang ditanyakan dari materi bab 1 sampai 6 sebelum kita kuis minggu depan. Oke, enggak ada. Jadi enggak usah kalian coba kerjakan yang bab 6. Apa mau nomor berapa kalian? Bab 6 nih. Saya pakai buku 3 ya. Pak Rendra buku chapter 3 apa edisi 3 atau berapa? Iya, 3 juga. 3 juga kan ya. Kalian sudah bisa pakai MATLAB nggak? Kemarin KMTK pakai MATLAB sih, lab-nya. Coba kerjakan berarti nomor 1, 61, 62. Kalau pada approximation itu yang itu loh. 1 min setengah tadi itu loh, setengah theta. 66. Enam 9, saya random aja. Sudah ini aja wes. Sudah dicatat. 61, 62, 66, 69 hanya apa B. 614 tadi sudah, enggak usah. Sudah dicatat belum? Yang 69 tadi semuanya atau hanya 61, 62, 66, 69 enggak usah. B, BEG. BEG. Oke. Dikerjakan, dikumpulkan besok ya. Jadi besok dibahas sama Pak Rendra, mungkin ditambahi Pak Rendra latihan soalnya lagi. 68. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Buat kuisnya itu berarti minggu depan hari Rabu jam 9 ya? Minggu depan hari Rabu jam 9 offline ya. Kan jadwal kita offline minggu depan. Itu ya, sama terserah. Kalian mau tulis tangan ataukah mau diketik bawa laptop, nanti jawabannya diupload di Classroom. Ya. Apakah open book ya, Bu? Open book apa? Open catatan ya lo ya? Open textbook. Open textbook aja, karena itu ada itu. Kalian nanti perlu Laplace transform yang di tabel 3.1 itu. Hanya itu ya, hanya textbook ya, nggak ada open lainnya. Kalian terserah wes mau milih catatan apa textbook? Textbook aja kayaknya. Atau catatan teman, jawaban teman. kalau misal dua-duanya boleh Bu, textbook sama catatan. Iya, nggak usah ujian, nggak apa-apa kok. Ya, nggak usah kuis, nggak apa-apa kalau nggak ikut. Oke, jadi textbook aja ya. Iya, berarti kalau pakai laptop tadi nggak apa-apa ya, Bu? Apa nulisnya gitu? Nggak apa-apa, nulis diketik di laptop, di Excel atau apa, nggak apa-apa. Pokoknya nanti disubmitnya di Classroom. Baik, siap. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Semoga lancar. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya di besok kelasnya Pak Rendra atau nanti WA saya, nggak apa-apa.
Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Permisi Bu. Apa ya, Ferdiansyah? Oh, maaf Bu mengganggu. Saya mau mengingatkan mengenai absensi saya minggu lalu Bu. Kamu minggu lalu? Nggak apa-apa, wes minggu depan aja, wes. Saya malas buka. Oke, baik Bu. Ya, nanti ingatkan lagi ya. Oh, siap Bu, baik. Saya mau kelas lagi soalnya ini jam 11. Oke, nanti ingatkan lagi ya, Ferdiansyah. Oh, baik Bu. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak, Bu.